五、四、三、二、一，新年快乐！ Pesta kembang api dari Gedung Pencakar Langit Taipei 101. Thailand. Ratusan kembang api terpancar dari setiap lantai gedung membentuk aneka formasi kembang api. Dari Pelabuhan Victoria di Hong Kong, Tiongkok, ratusan kembang api berbagai jenis ditembakkan ke udara dari puluhan kapal. Kapal-kapal ini membentuk formasi di tengah perairan Kota Administrasi Istimewa Tiongkok menyambut pergantian tahun. Perayaan pergantian tahun yang tak kalah megah datang dari kota Lusail di Qatar. Kota kedua terbesar di Qatar ini mengadakan pesta tahun baru dengan menggabungkan kemeriahan pesta kembang api yang berpadu dengan teknologi tinggi, yaitu permainan lampu dan formasi ribuan drone. Perayaan mewah yang menggabungkan teknologi dan tradisi ini menjadi yang pertama kali dilakukan di negara ini. Berbeda dengan kota-kota lain, kota Seoul di Korea Selatan merayakan tahun baru dengan melaksanakan tradisi membunyikan lonceng raksasa. Lonceng dipukul sebanyak 33 kali mengikuti ritual yang dilakukan sejak era Joseon. Dulu ritual ini menandakan berakhirnya jam malam dan mulainya hari yang baru. Upacara yang berlangsung di Pavilion Posingak Seoul ini juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan parade. Upacara membunyikan lonceng ini sempat berhenti selama pandemi dan baru mulai kembali tahun kemarin. Selamat pagi Retno. Selamat pagi, selamat tahun baru Oscar. Selamat tahun baru dan selamat tahun baru juga sahabat RTV. Ini awal pekan yang spesial ya. Betul. Karena ini hari pertama di tahun 2024. Dengan semangat baru pastinya di tahun baru, jangan justru lebih mundur ya, harus Iya. lebih maju pastinya dan di tahun politik nih. Benar sekali. Meskipun hari ini hari libur tapi harus tetap semangat mengawali hari ini. Dan kami sudah menyiapkan sejumlah informasi. Tadi sudah dibuka dengan pesta kembang api di sejumlah negara ya dalam rangka menyambut pergantian tahun. Betul, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi malam pergantian tahun baru juga ini dari berbagai daerah, pastinya di dalam negeri juga banyak acara. Langsung saja kita jelang inilah Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Ya, sahabat RTV, Sydney dan Auckland ini menjadi kota besar dunia pertama yang menyambut datangnya tahun 2024. Iya betul, ini lebih dari 1 juta orang merayakan tahun baru pada Minggu malam di tengah pertunjukan kembang api yang menakjubkan di Pelabuhan Sydney, Australia dan Sky Tower di Auckland, Selandia Baru. Hujan ringan yang berlangsung sepanjang hari di Auckland telah reda pada tengah malam di seluruh kota. Hitung mundur dimulai dari layar digital yang menyala di dekat puncak menara komunikasi dan observasi setinggi 328 meter. Selandia Baru adalah salah satu negara pertama yang menyambut tahun 2024. Dengan laser dan kembang api di atas Sky Tower dan Auckland Harbour Bridge menjadikan malam pergantian tahun begitu meriah. Puncak menara diterangi dengan berbagai warna saat kembang api meledak di langit malam. Sama halnya dengan Selandia Baru, Australia juga termasuk negara yang pertama merayakan tahun baru. Di Sydney, malam pergantian tahun begitu meriah dengan kembang api tradisional di atas jembatan Pelabuhan Sydney. Jembatan ini menjadi titik fokus pertunjukan kembang api dan pertunjukan cahaya tengah malam yang terkenal dan disaksikan setiap tahun oleh sekitar 425 juta orang di seluruh dunia. Jumlah personel polisi pun ditambah untuk memperketat pengamanan karena lebih dari 1 juta orang berkumpul di tepi pelabuhan untuk mendapatkan pemandangan terbaik. Banyak orang yang bersukaria berkemah di tempat terbaik sejak Minggu pagi. Nah, seperti yang tadi kami singgung ya, kalau di dalam negeri juga ada acara pergantian tahun baru pastinya, Ya. di mana sejumlah orang memadati
sejumlah titik perayaan Tahun Baru 2024 di kawasan Sudirman Tamrin hingga Monas untuk menyaksikan kemeriahan acara malam pergantian tahun. Ya, antusias yang sama juga dirasakan oleh warga Kota Medan yang memenuhi lapangan Benteng untuk menyaksikan pertunjukan drone light. Bagaimana keseruannya? Ini dia liputannya. Pesta kembang api ini semakin menambah kemeriahan acara Car Free Night yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyambut pergantian tahun. Acara ini digelar sejak 31 Desember malam hingga pukul 1 dini hari. Selain pesta kembang api, acara bertemakan Festival Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global ini juga menampilkan banyak artis, parade Jakarnaval, dan drone show. Sejumlah warga tampak antusias memadati jalanan, mulai dari Monas hingga kawasan Sudirman. Untuk kali ini pasti ramai banget dan kembang apinya cukup bagus dan banyak inovasi, dan apalagi ada drone yang tadi bagus banget pokoknya. Cuman buat tong sampahnya ini kurang banyak di mana-mana, jadi para pengunjung sampahnya ini banyak banget, bisa dilihat ini gitu aja. Selain di Jakarta, kemeriahan Tahun Baru di Medan juga tidak kalah seru. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu dimeriahkan oleh pesta kembang api, puncak malam pergantian Tahun Baru yang digelar di lapangan Benteng Kota Medan kali ini dihiasi dengan pertunjukan drone light. 100 drone membentuk berbagai formasi di udara, mulai dari detik hitungan mundur, formasi tahun 2024, pijar kembang api, hingga bendera merah putih. Ini merupakan pertunjukan shooting star drone pertama di Kota Medan sebagai pengganti pesta kembang api. Maka tak heran jika pertunjukan selama 5 menit ini sangat memukau warga Kota Medan. Sesuatu yang sangat berbeda ya di tahun-tahun sebelumnya, di mana parade sebelumnya itu selalu kembang api, parade drone dengan tulisan-tulisan yang sangat menarik. Salah satunya kolaborasi Medan Berkah tahun 2024, pokoknya mantap. Selain pertunjukan drone, acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan sejumlah artis tanah air. Dari Jakarta dan Medan, Tim Liputan RTV. Ya, tadi Jakarta udah, Medan udah, dan sekarang buat kamu yang lagi di Jawa Tengah dan masih butuh healing sebelum mulai aktivitas di Tahun Baru, rasanya masih sempat mampir ke pantai berikut ini nih. Iya betul, ini Pantai Kemang di Kabupaten Kendal. Meski sempat dikenal angker, kini pesisir satu ini ramai dan menjadi magnet cuan warga setempat. Mau lihat seperti apa pantainya? Ini dia. Dikenal angker karena banyak orang hilang pindah ke dimensi lain. Itu sih image Pantai Kemangi zaman dulu. Lihat tuh sekarang. Puluhan wisatawan terlihat enjoy banget sama indahnya pantai yang terletak di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini. Bahkan, menurut Kepala Desa, Pantai Kemangi udah jadi magnet cuan bagi warga setempat. Untuk Nataru ini, pengunjung di hari-hari biasa itu meningkat 30% dari yang biasanya, Bapak. Ya, alhamdulillah di tahun ini cuacanya sangat mendukung. Di tahun yang lalu cuacanya tidak mendukung dan hujan deras terus. Akhirnya di tahun kemarin kita tidak ada peningkatan pengunjung, bahkan penurunan pengunjung daripada hari-hari biasanya. Selain karena harga tiket yang terjangkau, objek wisata yang dikelola oleh BUMD atau Pok Darwis ini menjadi favorit warga berbagai daerah. Juga lantaran pantainya masih asri, bersih, dan pepohonannya rindang. Bahkan sejak tahun 2023, pengelola menambah beberapa fasilitas sebagai daya tarik, seperti gapura, gardu pandang, hingga perahu karet. Terjangkau dan harganya murah, strategis, tempatnya enak, bersih, indah. Nah, mumpung masih libur, yuklah mampir ke Pantai Indah Kemangi, sahabat.
Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahmad Ujiroban, RTV. Ya, sekarang yang berikut ini masih seputar wisata ya. Referensi tempat liburan kali ini terbilang ekstrim nih sahabat RTV. Jika biasanya harimau di kebun binatang dikasih makan di dalam kandang. Nah, tapi kali ini di Kabupaten Bandung Barat, para pengunjung yang ingin kasih makan harimau ini justru yang harus masuk ke dalam kandangnya. Ini agak serem ya. Betul. Langsung aja kita cek bersama. Sahabat, kamu berani gak nih ngasih makan harimau? Ya, karena salah satu objek wisata di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memperbolehkan pengunjungnya kasih makan harimau yang ada di sini. Tapi tenang sahabat, pemberian makan harimau dilakukan dengan aman dan di bawah pengawasan petugasnya kok. Aktivitas memberi makan harimau harus dilakukan di kandang khusus dengan bahan besi yang kuat. Setiap pengunjung yang memberi makan harimau menggunakan alat capit serta ditemani 2 petugas. Makanan yang diberikan pun dibatasi hanya 2 potong daging bagi setiap pengunjung. Terus terang deg-degan baru pertama kali seumur hidup, tapi alhamdulillah kayaknya hewannya udah baik gitu loh. Jadi ini pengalaman pertama dan sangat membahagiakan gitu. Merasa takut nggak sih Bu tadi Bu? Awalnya takut, tapi setelah dikasih tahu bahwa ini hewannya udah jinak lah gitu dan nggak boleh keluar dari peraturannya, nggak boleh masuk tangan keluar pagar. Nah, gimana sahabat? Buat kamu yang berani ngasih makan harimau kayak gini, cukup merogoh kocek Rp25.000 saja. Berlaku untuk 2 orang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Sahabat RTV, air menjadi salah satu faktor penting yang sangat dibutuhkan petani untuk menggarap sawah mereka. Di musim kemarau, air menjadi suatu masalah yang membutuhkan biaya tinggi dalam pengadaannya. Ya, solusi listrik masuk sawah menjadi salah satu solusi bagi petani di Desa Sidoarjo, Lampung Selatan. Dengan adanya aliran listrik, air bisa diambil dari sumur tanpa kendala, sehingga meningkatkan produktivitas lahan. Berikut liputannya. Gerak traktor membajak lahan sawah yang digenangi air menjadi berkah tersendiri bagi petani di Desa Sidoarjo, Kecamatan Waipanji, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dulu pemandangan ini sulit dilihat. Pasalnya, setiap kemarau sawah tada hujan milik petani berada di atas posisi bantaran sungai. Butuh biaya tambahan yang cukup besar untuk menyedot air dari sungai untuk membasahi sawah. Penggunaan mesin diesel untuk menyedot air membuat warga harus mengeluarkan Rp1,6 juta per bulan. Itu pun tidak cukup optimal mengairi seluruh lahan. Dengan kehadiran bantuan sumur bor untuk mengairi sawah di musim kemarau, petani pun bisa bernafas lega. Mereka sekarang bisa panen 2 kali setahun. Saat ini, sawah yang siap ditanami padi menjadi pemandangan indah di musim kemarau. Warga yang beramai-ramai menanam padi menunjukkan geliat ekonomi desa yang kian meningkat. Apalagi saat ini pengairan sawah ditenagai mesin pompa sumur bertenaga listrik, sehingga bisa menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Alat mesin sedot air itu operasional sangat mahal, Pak. Sangat mahal, dan di saat itu juga BBM kadang-kadang susah untuk mencarinya. Hingga detik ini para petani benar-benar sangat menikmati hasil dari kerjasama PLN Peduli, jaringan masuk ke sawah, sehingga benar-benar petani menikmati hasil yang sangat luar biasa. Pompa sumur bor bertenaga listrik ini merupakan bantuan program PLN Peduli. Harapannya bisa meningkatkan produktivitas pertanian desa lewat energi yang ramah lingkungan. Alhamdulillah kita bantu beralih ke listrik PLN sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang sebelumnya menggunakan genset itu hanya panen 1 tahun 1 kali. Alhamdulillah setelah menggunakan listrik PLN bisa
bisa meningkat produktivitasnya, bisa panen setahun 2 kali, biaya lebih murah, dan yang tentu pasti ramah lingkungan. Selain meningkatkan produktivitas pertanian, kehadiran jaringan listrik di sawah juga bisa meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan warga desa, yang akhirnya berimbas pada peningkatan kualitas hidup warga. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ponidi Yusuf, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, sahabat RTV, informasi tadi menjadi penutup Lensa Indonesia Pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu, terima kasih sudah menyaksikan Lensa Indonesia Pagi. Selamat pagi dan selamat tahun baru. Dan sampai jumpa.